lagi Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mau datang lagi memuji menyembah Tuhan sore hari ini. Mari kita datang dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dengan hati yang rindu akan Tuhan. Biar ketika kita memuji menyembah Tuhan, kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Mari kita satu hati, kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat hari yang Kau beri. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh ada di tempat ini. Untuk penyertaan-Mu kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh kehidupan kami di atas mezbah-Mu. Kami membawa seluruh kehidupan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab itu sucikan dan kuduskan setiap kami dengan kuasa darah Yesus, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Oh, tahirkan kami dari segala dosa dalam perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Kami percaya oleh darah-Mu kami layak Tuhan untuk masuk sampai ke dalam ruang kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Sekali lagi katakan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, yes Lord, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Oh, anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, oh yes Lord, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi nyatakan anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu. We thank you, Lord. Bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan-Mu. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Oh, kami bersyukur Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kasih dan sayang-Mu dalam hidup kami. Oh, kami bersyukur terima kasih buat penyertaan-Mu, buat kasih sayang-Mu Tuhan. Menyertai kami selalu, setiap saat dalam hidup kami. Anugerah-Mu, kasih setia-Mu Dalam hidup selalu kami. menyertai. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, Kami bersyukur sampai selama-lamanya. kasih Anugerah-Mu Kau nyatakan buat anugerah dalam hidup kami, dalam perjalanan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih.
kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat Terima anugerah-Mu. kasih. Kami mau terus Tuhan meninggikan Engkau dari tempat ini. Kiralabaya syam, kiralabaya syikara, thank you God. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Oh, salam kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala Tuhan. Mari saja kita semua bangkit berdiri, katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan
Hallelujah. Haleluya. Oh, we praise you Lord. Kami bersyukur Tuhan, Engkau ada di tengah kami dan Amin. Engkau bertahta di atas pujian Amin. umat-Mu Tuhan. Kami mau datang lebih lagi, kami mau mengagungkan Engkau lebih lagi Tuhan. Sebab itu urapi setiap kami dengan minyak yang baru, dengan anggur yang baru, dengan sukacita-Mu yang penuh Tuhan di dalam setiap kami. Oh, kami mau terus memuji-Mu, kami mau terus mengagungkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji-muji-Mu dari tempat ini. Haleluya. Semua yang siap sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Boleh tengok kanan kiri, depan belakang, Bapak Ibu berikan salam. Katakan engkau dikasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bakurapan di kepala haru yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Lagi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala harum dan kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. Lagi katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala harum dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah Bakurapan. Mengalir ke bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Haleluya. Mana nih suaranya Bang Hermon? Itu dong. Amin. 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 Tadi saya diingatkan Tuhan seperti waktu kita sedang memuji menyembah Tuhan bahwa kita bisa merdeka menyembah memuji Tuhan itu satu privilege.
Karena di beberapa negara bagian yang lain nggak banyak ada gereja yang nggak banyak pemerintahan yang ada, negara-negara komunis yang ada bahkan tidak mengizinkan bahwa rakyatnya untuk menyembah memuji Tuhan secara bebas. Tapi kalau kita ada di Indonesia, kita dapat memuji menyembah Tuhan secara merdeka. Lakukan itu karena kita tahu Dia berdaulat atas bangsa kita. Amin. Amin. Besarkan nama Tuhan. Pujilah namanya. Tepuk tangan semuanya. We glorify, we magnify your name. How great is your name, oh God. Katakan, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan namanya. Katakan lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Kami merdeka untuk membesarkan, meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat. Katakan lagi, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Oh, kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Angkat tanganmu sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ini kayak luar biasa nih. Kita naikkan lagi dari awal. Besarkan nama Tuhan. Haleluya. Katakan besarkan, besarkan nama Tuhan. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Katakan, oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. On Hermon, katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang ajaib,
saudara ini belakangan suara saya masih agak sedikit bermasalah, tapi saya mau bergairah untuk Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau bergairah karena dia baik. Yes. Ya, tadi gimana refnya? Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Ini sekedar nyanyian, dia menolong hidup kita. Oh Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, oh jiwaku. Yes, pengen gitu aja boleh. Tuhan, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong. Setiap waktu dia menolong kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Dia menolong hidup kita. Keajaibannya, kuasanya yang menyertai keberadaan kita. Kita gak bisa balas kasihnya, hanya bisa mengucap syukur. Biar di ibadah praise and worship ini Tuhan, kami tidak hanya datang karena rutinitas ibadah. Kami datang karena kami tahu ada pertolongan Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kami. Ada pemeliharaan Tuhan terhadap keberadaan kami, bahkan keluarga kami dan seluruh mereka yang ada berhubungan darah dengan kami. Hidup kami terpelihara semata-mata oleh karena kasih setia Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tanganmu sejenak yuk. Angkat tanganmu semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Kami bersyukur buat anugerahmu. Kau luar biasa, ajaib perbuatanmu, sempurna karyamu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sambil mengangkat tangan katakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Naikkan lagi. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit
tinggi dari apa yang dapat kami pandang dengan mata kami. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. oh siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan semua bersuara katakan pada Dia, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Oh, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Ini yang dapat kami persembahkan bagi-Mu segenap hidup kami, oh, segenap hati, segenap jiwa, kekuatan, akal budi kami persembahkan bagi-Mu, persembahkan untuk-Mu. Haleluya, oh haleluya, haleluya, Kau luar biasa. Oh, kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau, kami muliakan, kami agungkan selama-lamanya. Haleluya, oh haleluya, oh haleluya, terpujilah nama-Mu.
Setiap kami adalah biji mata-Mu. Kau menjaga kami, firman Tuhan. Katakan seperti biji mata-Mu. Setiap kami. Kau menjaga kami seperti biji mata. Kau menjaga kami seperti biji mata. Dan ini yang Tuhan mau katakan kepada Bapak Ibu yang hadir. Nah, Roh Kudus menyingkapkan pada saya seperti ini. Kalau engkau merasa kau gak layak, kau merasa terus dirimu sepertinya gak layak di hadapan. Betul, semua kita tuh gak ada yang layak. Tapi Roh Kudus berkata gini, darah Yesus melayakkan untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kuat dan gagahmu, tapi oleh karena Tuhan datang dalam kehidupan. Yesus datang dalam kehidupanmu. Darahnya itu melayakkan engkau untuk menghampiri tahta-Nya. Dan Tuhan berkata seperti ini kepadamu, anak-anakku. Come closer to me, says the Lord. Come closer, my son, my daughters. Come closer to me. I love you, says the Lord. I love you with an everlasting love. I love you, I love you, I love you, says the Lord. Come closer to me. Come closer to me. Mari datang mendekat, karena ku mengasihimu. Kata Tuhan, datanglah mendekat, karena darah Yesus telah melayakkanmu untuk datang menghampiri aku. Kata Tuhan, datanglah mendekat, alami indahnya hadiratku, rasakan jamahanku. Aku mengasihimu. Come closer, closer, closer. You are my sons and daughters. Kamulah anak laki-laki dan perempuanku. Datang mendekat, saudara. Ini ajakannya tuh. Datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Tutup matamu, gak usah lihat saya akan bergerak secara profetik. Waktu Tuhan Yesus berkata di firman-Nya, marilah datang padaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Kelegaan di situ dalam bahasa Inggrisnya rest. Rest artinya engkau memberikan dirimu sepenuhnya untuk percaya kepada Dia yang berkata datang. Engkau percayakan keberadaanmu sepenuhnya, dan engkau benar-benar ada di dalam restnya Tuhan, ada di dalam damainya Tuhan. Kata rest ini dalam bahasa aslinya dikatakan gini, refresh salah satunya. Kita disegarkan kembali. Kita penat, kita banyak beban, kita banyak kelelahan dalam apa yang kita jalani dalam dunia ini. Tapi Tuhan berkata, only in my presence, hanya di dalam hadirat Tuhan, aku akan menemukan kelegaan. Engkau akan menemukan satu rest. Mungkin engkau berhari-hari tidak pernah tidurmu kurang karena ada pikiran, ada tekanan, ada problem dalam kehidupanmu yang engkau akhirnya gak bisa beristirahat dengan nyenyak. But God says today, Jesus said today to you, Tuhan berkata padamu sekarang, datang yuk, datang padaku. Yang letih lesu berbeban berat itu, datang. Tuhan mau angkat keletihanmu, bebanmu Tuhan mau angkat, supaya engkau mengalami restnya Tuhan.
Engkau mengalami kelegaan Tuhan. Engkau mengalami bahwa di dalam hadiratnya engkau diperbaharui dalam Tuhan. Engkau mengalami bahwa di dalam hadiratnya engkau mengalami kesegaran yang baru. Refreshment, renewing. Di dalamnya kamu mengalami rest. Dan Tuhan berkata ini, setelah dia angkat kuk itu, setelah dia angkat bebanmu, dia berkata ini, pikulah kuk yang kau pasang. Waktu engkau sedang membawa beban dunia ini, engkau letih lesu berbeban berat, engkau berkata pada Tuhan, gak mampu nih Tuhan. Tuhan angkat itu, dan Tuhan kasih sesuatu. Kuk yang kau pasang, kata Tuhan, apa itu? Belajarlah daripadaku. Kuknya ini ringan, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. You will find rest in your soul. Untuk itu apapun yang dibawa oleh umatmu pada malam hari ini, let the rest power of God comes upon your people. Datang, kelegaan itu datang atas jiwa-jiwa yang datang pada malam hari ini. Datang, menjamah, memulihkan. Setiap beban-beban terangkat, setiap keletihan diangkat, digantikan oleh kesegaran yang baru, digantikan oleh satu kelegaan yang diberikan kepada Tuhan. Datang, dan hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mengalami hal ini. Kami mengalami hadirat-Mu yang menyegarkan. Terima kasih. Angkat tanganmu tinggi waktu engkau mengalami itu. Angkat tanganmu tinggi. Oh, siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Oh, ada siapakah aku ini Tuhan? Oh, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekarang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami tahu setiap kali kami bersekutu di dalam hadirat-Mu, ada sesuatu yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Bapa menyertai keberadaan kami. Bahkan firman yang akan kami dengarkan, dan Kau pakai bejana ini. Bejana ini tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Kau mau datang dalam keberadaan anak-Mu ini. Kau menebus anak-Mu ini dan kami semua dengan darah Yesus yang mahal. Engkau melayakkan kami semua anak-anak-Mu ini untuk dapat menghampiri tahta kasih karunia-Mu dan mengalami indahnya hadirat. Terima kasih Bapa. Firman-Mu berbicara kepada kami dengan singkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan lagi buat Tuhan. Coba lihat kiri kanan. Coba kasih salam dulu. Kasih salam dulu. Bilang gini, Tuhan memberikan kelegaan dalam hidupmu. Tuhan memberikan kelegaan dalam hidup. Amin. Siapa yang merasakan sesuatu tadi waktu kita menyembah Tuhan? Mendapatkan satu konfirmasi dari Tuhan tentang apa yang Dia lepaskan.
Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekarang ini kalau misalnya Bapak Ibu sedang menyaksikan apa yang sedang terjadi di dunia barat. Ya, yang sedang terjadi di dunia barat. Khususnya di Amerika dan sekitarnya. Di sana ada terjadi satu, bukan karena kemarin ada yang ditembak ya. Oh itu tokoh radikal sebenarnya yang waktu itu ditembak dan akhirnya men-trigger satu kegerakan anak-anak Tuhan dan tubuh Kristus yang ada di Amerika untuk lebih lagi turun ke jalan beritakan Injil. Ya tahu kemarin ditembak. Saya tapi nggak bicara soal dia. Tapi saya ingin berbicara gini bahwa di Amerika, khususnya di Amerika dan negara-negara Barat sekarang lagi rame banget mengenai bahwa nanti ini hari Minggu besok memasuki hari Senin, ya itu tanggal 22, 23, 24 khususnya September. Itu di Yahudi, di Israel tuh mereka merayakan namanya Feast of Trumpets karena perayaan sangkakala, bunyi sangkakala. Karena minggu depan ini Senin, Selasa, Rabu mereka memasuki tahun yang baru 5786. Ini kan masih 5785, 5785. Nanti minggu depan ini mulai dari, kan kalau harinya orang Israel itu dimulai hari sore sampai besoknya. Nah itu mereka akan masuk kepada Feast of Tabernacle atau perayaan pertama Feast of Trumpets, perayaan bunyi sangkakala. Kemudian 2 hari setelah itu mereka merayakan Feast of Tabernacle atau perayaan Pondok Daun. Ingat ya, Pondok Daun itu mereka sedang merayakan ini waktu mereka mengingat mereka keluar dari Mesir oleh karena pertolongan Tuhan. Mereka ingat nenek moyang mereka waktu di padang gurun itu setiap hari kalau misalnya mereka dipimpin oleh tiang awan dan tiang api dalam perjalanannya. Kalau tiang awan itu berhenti, mereka berhenti. Ya, tapi kalau sepanjang tiang awan itu tidak berhenti berjalan terus, mereka jalan terus. Kalau Tuhan berkata berhenti di sini, dirikan kemah pertemuan, yaitu tabernakelnya Musa, mereka berhenti. Dan di padang gurun itu mereka mendirikan namanya tenda, tabernacles, bertabernakel. Jadi ada tenda yang didirikan, banyak tenda-tenda orang Israel. Nah, kalau Bapak Ibu, dan ini adalah satu kebiasaan yang terus-menerus dilakukan oleh orang Israel. Minggu depan ini mereka di sana, kalau Bapak Ibu ke Israel, di depan rumahnya mereka taruh tuh tenda-tenda. Mereka diriin tenda di depan rumahnya mereka. Kalau Bapak Ibu pergi minggu depan ke sana, itu semua rata-rata di Yerusalem dan sekitarnya itu banyak di depan rumah ada tenda-tenda. Mereka keluar dari rumah, mereka tinggal di dalam tenda itu karena mengingat hal itu. Tapi yang terjadi seperti ini, itu perayaannya. Karena kita tahu bahwa mereka masih menantikan Mesias. Kita sudah menerima Mesias dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan. Siapa Mesias itu namanya? Yang kuat dong namanya. Siapa Mesias itu namanya? Yesus, atau kata mereka Yeshua. Mereka masih menantikan kehidupan. Tapi yang menghebohkan adalah orang-orang tubuh Kristus yang ada khususnya di Amerika sekarang mereka ada terpecah dua mengenai pemahaman bahwa pengertian bahwa nanti pada saat Feast of Trumpets, perayaan bunyi sangkakala memasuki nanti untuk Feast of Tabernacle, katanya akan terjadi pengangkatan. Rapture. Karena mereka punya hitung-hitungan. Katanya gini, kalau dari semua perayaan orang Israel yang belum digenapi ini 2 ini. Feast of Trumpets dan kata mereka Feast of Trumpets dan yang belum Tuhan Yesus genapi, Feast of Trumpets dan Tabernacle, Tuhan Yesus datang. Pembujian sangkakala, Tuhan Yesus datang. Nanti habis itu Tuhan akan bersama-sama dengan orang-orang percaya. Nah, kalau yang kita percaya, Pesak, Paskah sudah digenapi. Yesus telah menebus kita. Betul ya? Habis itu dia mati, roti tak beragi, pada hari ketiga kebangkitan. Habis itu Syafuot, Pentakosta turunnya Roh Kudus. Itu sudah digenapi semua. Tapi menurut mereka Feast of Trumpets ini momentum 5785 masuki 5786 katanya nanti terjadi rapture. Dan itu dampaknya ngeri saudara. Kalau saudara cari tahu nih apa yang terjadi di sana. Itu bahkan sampai ada orang-orang yang sudah jual semua apa yang dia punya. Karena mereka bilang kita gak bawa apa-apa lagi.
Yuk kita jual rumahnya. Mereka jual properti mereka. Saya juga bingung, ngapain dijual? Tetap aja lu nggak bawa kalau misalnya benar-benar rapture kan. Nggak terangkat, emang ke bawah mau rumahnya. Uang yang lu jual buat jual rumah emang ke bawah? Nggak ke bawah juga. Apa mungkin dari apa yang mereka jual itu mereka ingin kasih kepada orang-orang yang butuhkan atau orang-orang yang katanya tertinggal, tidak mengalami pengangkatan, tertinggal dibagi-bagiin gitu. Heboh, tapi ada dua kubu. Satu bilang enggak, dan ada beberapa orang-orang yang secara yakin mereka tahu seperti ini, bahwa ini belum waktunya. Dan mereka bilang gini, kalau ini tidak terjadi, maka itu tuh hamba Tuhan besar yang berkata-kata atau menyuarakan tentang hal ini, mereka harus bertanggung jawab tentang perkataannya itu. Karena dampaknya cukup luas. Bahkan saat-saat ini, di sana itu udah ada orang-orang yang berkumpul di satu tempat. Saya mau kutip sedikit ya. Ini kejadian seperti itu, ini lagi terjadi lagi di sana. Orang lagi sedang seperti ini lagi berdoa, suruh pakai bajunya baju putih, ngangkat baju putih. Ya, itu udah ngaco deh. Padahal sebenarnya Alkitab berkata jelas tidak ada yang tahu waktu, dan saja cuma Bapa yang tahu gitu. Cuman katanya idiom mengenai perkataan itu Pak, tidak ada yang tahu waktunya, hanya Bapa yang tahu. Katanya idiom itu disamakan dengan perayaan Yom Teruah. Yom Teruah itu perayaan peniupan sangkakala yang akan nanti jatuhnya pada hari Senin. Kita lihat aja ya. Tapi saya sempat ada diskusi sama satu hamba Tuhan besar yang saya sebutkan namanya, mungkin Bapak Ibu tahu gitu. Pak Kris Manosama gitu. Saya diskusi sama dia bilang gini, sebenarnya fokusnya jangan rapture-nya, fokusnya adalah bagaimana diri kita. Ini saya ingin konfirmasi juga dengan apa yang kata Bapak Gembala. Setelah kita menerima kasih karunia, habis itu kita berbuah. Betul ya? Kita bukan dilayakkan oleh karena perbuatan kita. Karena perbuatan kita itu, sebaik-baiknya perbuatan kita itu seperti kain yang kotor, firman Tuhan. Tapi kita udah menerima kasih karunia Tuhan. Setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, ada buah yang dapat terlihat dalam kehidupan kita. Amin. Apalagi kalau Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Pasti buah itu kelihatan semua, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Terlihat. Semakin dewasa dan diubahkan untuk menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Kata diri. Berjaga-jaga aja. Betul, kata Bapak Gembala. Berjaga-jaga berbuah. Kapan waktunya? Kita nggak tahu. Tapi kita tahu bahwa kalau waktunya sudah tiba, kita menjadi bagian dari 5 gadis bijaksana. Ya kita terus berjaga-jaga dan kita punya minyak tetap menyala. Waktu raja itu datang, pintu dibuka, kita masuk bersama dengan raja. Ujungnya adalah perjamuan kawin anak domba. Saya pernah di kitab Wahyu, saya pernah katakan ini ya, yang bisa bersanding dengan Tuhan Yesus sebagai mempelainya Kristus adalah orang-orang yang memiliki keserupaan akan Kristus. Nggak ada lagi. Itu Kristus melihat gerejanya. Refleksi dari keberadaannya. Keserupaan dan gambaran Kristus dalam kehidupannya. Amin. Dan Alkitab berkata begini, bahwa dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini sedang lenyap dengan segala coba kita buka 1 Yohanes 2 ayat 17, Bodi. Dunia ini sedang lenyap dengan, coba 1 Yohanes 2 ayat 17. Arabashanda. 1 Yohanes 2 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah
tetap hidup selama-lamanya. Ayat ini berkata ini, semua yang kau lihat dengan mata jasmanimu pada satu kali, gedung apapun itu, kemewahan seperti apapun yang kau lihat dengan matamu, apapun yang kau lihat yang ada di kolong langit ini satu kali nanti lenyap, habis. Kalau kita ngelihat di atasnya, 3 atau 2 ayat yang di atasnya itu sebenarnya sedang berbicara tentang bagaimana dunia ini sedang menawarkan sesuatu kepada kita. Makanya di ayat 15, 16 itu lebih ke atas lagi. Nah, 15, 16 ya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, dikatakan apa? Maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini tadi ya sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Janganlah kamu mengasihi dunia, kata Rasul Yohanes. Kenapa? Karena kita tidak mewarisi keserupaan akan dunia ini. Waktu kehidupan kita jalani untuk memenuhi. Ini sebenarnya di ayat 16-nya itu sebenarnya lebih tajam, ada pengertian lebih tajam. Karena dalam bahasa Inggrisnya gini, everything that under the world, dikatanya the lust of the flesh, the lust of the, dibuka aja, supaya kita lebih jelas. New King James ini ya? Yes. Nah, for all that is in the world, apa? The lust. Tahu nggak the lust? Lust itu hawa nafsu. Bukan hanya keinginan. Keinginan kayaknya kurang tajam ya. Tapi kalau kita masuk the lust, itu namanya hawa nafsu. Dagingmu punya hawa nafsunya. Terus apa lagi? The lust of the eyes. Matamu ada hawa nafsunya. Dan yang terakhir apa? The pride of life. Keangkuhan, kesombongan. Bahkan di dalam gereja nanti orang udah punya strata lagi. Orang yang kaya lebih diperlakukan spesial daripada orang yang enggak. Karena orang yang lebih banyak uang, lebih banyak kasih donasi kepada gereja, lebih layak untuk dapat dihormati daripada yang lain. Nanti kita lihat itu. Dan sekarang udah banyak terjadi seperti itu. Kenapa? Karena ini. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Bukan di gereja, masuk nih hawa. Udah gereja lain ya, bukan di tempat ini. Yang lain. Hawa nafsu mata, hawa nafsu daging, dan kesombongan. Kalau itu sudah ada di dalam gereja, itu berarti dunia sudah masuk. The system of the world, sistem dunia yang dibangun oleh kerajaan kegelapan itu masuk ke dalam gereja. Tugas gereja sebenarnya adalah membawa banyak orang seperti yang ada di spanduk yang di belakang sana. Kalau Bapak Ibu selalu ke sini, Lukas 1 ayat 17. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di sorga. Untuk bisa menyiapkan umat yang layak, harus mengerti kasih karunia Tuhan, mengerti bahwa kita telah ditebus oleh darah Yesus dan harganya telah dibayar lunas, dan keberadaan kita menjadi tempat kediaman hadiratnya, tempat kediaman Roh Kudus, untuk kita melangkah menghasilkan buah kebenaran. Haleluya, amin. Roma 14 ayat 17 dikatakan seperti apa? Sebab kerajaan Allah bukanlah mengenai makanan dan minuman, tapi mengenai, kita buka aja Roma 14 ayat 17. Sama-sama kita. Ya, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Kedua, damai sejahtera. Ketiga, sukacita di dalam atau oleh Roh Kudus. Waktu engkau memberikan dirimu, engkau mengerti bahwa engkau menerima kasih karunia Tuhan, engkau mengalami penebusan di dalam darahnya, dan engkau sudah dibayar lunas. Dan waktu engkau sudah dibayar lunas, berarti engkau miliknya Tuhan. Engkau berjalan dalam tuntunan Roh yang ada di dalammu. Maka buah kehidupan yang akan kelihatan dalam kehidupanmu adalah kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Karena Roh Kudus ada di sini.
Hidupmu bukan fokus kepada apa yang mesti dimakan, apa yang mesti diminum. Itu pasti akan Tuhan beri. Karena apa? Tuhan tidak mungkin membiarkan anak-anaknya kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya tuh kehausan. Tuhan akan mendandani. Bahkan rumput di ladang aja Tuhan dandani. Tuhan kasih yang terbaik. Burung-burung itu Tuhan kasih. Masa kita sih yang menyerupai ke gambaran dan keserupaan akan Tuhan. Tuhan tidak pelihara kita. Berjalanlah dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan di ayat yang tadi, di 1 Yohanes 2 ayat 17 dikatakan gini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Orang yang berjalan di dalam hawa nafsu mata, hawa nafsu daging, dan kesombongan akan nanti turut binasa dengan dunia ini. Karena dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi dikatakan ayat yang sama. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. The will of God. Tetap hidup selama-lamanya. Artinya kita ready. Kapanpun Tuhan mau datang, mau angkat kita. Ready kita. Ready. Gak perlu gitu loh. Secara vulgar. Oh Tuhan mau datang. Jual semua. Jual semua ini, jual ini. Udah datang, yuk kita doa doang, doa puasa. Karena udah banyak nubuatan sebelumnya yang memprediksikan orang-orang bilang Tuhan Yesus udah mau datang, Tuhan Yesus datang. Nanti akan tanggal segini terjadi rapture. Nah mungkin nggak terjadi itu dulu. Bukan berarti karena nggak terjadi bahwa itu nggak akan terjadi. Itu akan terjadi. Tetapi menurut waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Tugas kita adalah terus berjaga-jaga. Amin. Berjaga-jaga. Karena kita tahu penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Amin. Apapun yang kita sedang hadapi. Kita terus berfokus kepada Tuhan. Saya janji pada hari Minggu kemarin. Bapak Ibu, rumah saya tuh kemarin tuh dekat sama rumahnya Ahmad Saroni. Dari rumah saya ke rumahnya Ahmad Saroni itu ada 2 menit ya saya. 2 menit lah. Jalan kaki, cuk, belok kiri, terus, mentok ada gang kanan, rumahnya dia. Rumahnya dia tuh di gang. Kalau mau masuk rumah dia tuh namanya Jalan Swadaya, baru nanti ada ke kanan ada Jalan Swasembada 15, 16. Nah dia di situ. Jalan rumahnya bukan jalan gede, bukan di pinggir jalan besar, bukan di gang. Tapi rumah dia gede sendiri di situ di gang itu. Rumah dia gede sendiri. Ini rumah dia depan. Iya, kalau kita masuk gangannya, rumah dia sebelah kanan, sebelah kirinya itu parkir mobil-mobil mewahnya dia. Gila, dalam gang loh. Gila. Itu parkir. Dan kesaksian dari banyak orang, dia tuh sombong orangnya. Nggak begaul. Waktu itu, pernah karena dia taruh, saya dengar karena dia taruh mobil-mobil mewahnya di depan rumahnya dia. Jadi lingkungan situ bilang gini, lu pasang dong CCTV. Kalau ada terjadi apa-apa sama mobil lu, atau dalam lingkungan ini, yang terjadi di lingkungan ini, kalau ada CCTV kan enak. Berapa sih CCTV? Untuk keluarin buat security ya di sekitar. Berapa sih? Nggak mau loh dia keluar duit. Diminta-minta sampai bego. Istilahnya orang RT-nya udah minta-minta. Bego untuk bikin, nggak dikeluarin duitnya. Dicuekin. Sombong. Nggak begaul. Itu ya wakil rakyat yang benar ya. Mestinya tidak menjauh dari rakyatnya. Soalnya lingkungan situ kan yang pilih dia. Kalau lagi kampanye. Baru dia biasa dong ya kan, sebar-sebar duit, sebar-sebar sembako, kasih kaos biasa, ada maunya karena mau dipilih lagi ya kan. Kesana, iya, catat apa yang diperlukan, catat doang, habis itu nggak pernah terrealisasi ya. Banyak itu kejadiannya tuh kayak gitu. Itu tuh janji-janjinya orang yang ada di, nggak semua kayak begitu. Tapi dia salah satu yang nggak direspek sama banyak orang. Kenapa? Menimbun kekayaan bagi diri sendiri. Banyak hartanya di tengah-tengah lingkungan yang sebenarnya perlu bantuan. Bisa bayangin gak? Jadi waktu kemarin itu dia dijarah, gak ada yang tolongin loh. Even masyarakat sekitarnya itu kan gangnya bukan gang besar, gang kecil. Waktu itu lagi dijarah. Tau gak? Waktu itu lagi dijarah, gak ada yang bantuin, gak ada gitu yang ngalangin namanya. Jangan! Misalnya gitu kan, kalau mereka emang Saroni itu benar-benar dekat sama rakyat kan mesti kan ada yang berdiri di depan. Jangan. Dia telah banyak membantu kita. Jangan, tidak boleh. Gak ada loh. Jadi waktu lagi diserang, masuk. Jarah, habis. TV. Masuk. Jarah. Tapi yang kasihan ya,
Ada rakyat yang masuk ke dalam rumahnya. Mereka nggak ngambil barang mewah. Mereka masuk sampai ke belakang dapurnya Saroni. Cuman ambil beras sama lauk. Karena mereka nggak punya buat dimakan. Mereka cukup. Cuman ambil beras. Supaya mereka bisa makan. Siang ya, miris ya. Miris banget. Terlepas banyak lah yang udah kita dengar katanya bocoran-bocoran isi flash disknya Saroni lah. Apal, ya banyak kayak gitu. Saya nggak bahas itu, cuman di dalamnya kita tahu ternyata kelakuan para orang-orang yang dalam sana ya seperti itu yang ada dalam flash disk yang kita pernah dengar-dengar itu. Saking udah banyak duitnya nggak tahu lagi mau ngapain. Udah kita buat video aja. Kacau. 2 menit dari rumah saya. Itu saya ingat waktu itu misi saya kita habis pelayanan di satu panti tunanetra di daerah mana saya? Daerah dekat-dekat Bunjeruk sana ya. Dekat-dekat Bunjeruk sana. Waktu itu udah serangkaian kerusuhan di daerah Jakarta Pusat. Senin tuh di markas Brimob udah ributnya udah gak karu-karuan kan di sana. Waktu itu mereka ada teman-teman komunitas Menara Doa bilang kita tetap harus ke sana karena mereka nunggu. Jadi saya paginya itu sama beberapa teman dari Menara Doa. Kita datang ke panti itu di daerah Kebon Jeruk. Terus mereka orang-orang yang buta datang, ya kita bawa mereka bantuan beras apa segala macam. Dan pulang dari situ kita udah di warning, hati-hati loh, rumah Saroni lagi diserang. Waduh, kita mikir bodoh. Kita lewat mana nih pulangnya? Gila, kita mau lewat Ancol pulangnya. Di situ ada kerumunan orang. Soalnya kerumunan orang itu mau masuk dari bypass gitu ya, masuk dari jalan bypass yang menuju pelabuhan sama. Itu massa semua udah. Cuma saya bilang begini, udah kita nggak usah lewat belakang, kita lewat depan aja. Apapun yang terjadi, kita lihat. Dan itu kita nyampe rumah loh. Nyampe rumah, dan itu udah rame. Itu semua cuma dicegah aja tuh sama istilahnya ada orang-orang tua di sekitar gangan itu yang mencegah supaya rumahnya nggak dibakar. Kalau misalnya dibiarin dibakar tuh rumahnya saudara. Dan kasihan, itu kan rumah padat penduduk. Satu rumah dibakar bisa kiri kanan kena bakar semua. Makanya dicegah. Ambil semua, tapi jangan dibakar. Karena kalau lu bakar, lu akan bakar semua rumah yang ada di sini. Karena rumahnya tuh padat penduduk. Ngeri lu. Bapak Ibu, kayak ribuan orang datang ke satu tempat yang kecil gitu. Gitu. Ngeri lu. Bayangin gak? Makanya RT kita selalu monitor. Kita pakai WA. Aman, tenang kan, kita aman. Udah kita ngeliat. Di depan kita itu ada BCA. Itu bukan cuman ATM-nya, tapi kantor BCA. 3 lantai. Itu langsung ditutup, langsung dijaga sama militer, sama TNI. Saat itu. Nah itu nggak begitu aja saudara. Nih ya, itu berlanjut tuh masa yang ada di situ. Itu kan sampai malam lah sekitar jam 7-an gitu. Itu mereka bersiap-siap untuk nyerang Polsek Jakarta Utara. Polsek itu dari rumah kita juga jaraknya cuma 2 menit. Jadi kalau rumah Saroni ini saya keluar rumah ke kiri, Polseknya ke kanan. Di sana sebelah sana. Jalan kaki nyampe, cuk ke jalan raya, kelihatan Polseknya gede. Itu mereka ya udah pada ngumpul beberapa gitu. Benar itu malamnya kayak perang. Di rumah kita tuh sampai pagi jam berapa? Jam 4 ya saya. Kita masih dengar duar. Itu langsung nggak bisa. Saya aja nggak bisa tidur tuh kondisi sampai pagi karena dengar yang begitu. Dan itu pengejaran mereka tuh sampai masuk ke gang-gang. Dan ada beberapa video yang diambil sama RT kita. Itu karena mereka tidak berhasil untuk menembus polsek, mereka lari ke belakang. Dikejar sama kendaraan lapis baja sampai ke belakang. Jadi itu polisi-polisi yang udah berpakaian lengkap, lempar gas air mata itu udah sampai di gangan kita. Ngeri loh, kayaknya mencekam. Tapi pada saat itu kita percaya bahwa saya dan istri saya kita berdoa. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Karena kalau udah anarkis gitu kita udah gak tahu ini orang dari mana, kok banyak amat, apakah ini anak-anak di sekitar kita. Tapi kebanyakan yang datang di sekitar itu bukan anak-anak sekitar kita. Kebanyakan dari luar. Bahkan kemarin tuh ya setelah pasca penjarahan itu RT di setiap kita punya kan menyerukan loh kepada warganya. Ada kalian yang menjara rumah Saroni, balikin barang-barangnya sekarang. Tiba-tiba udah ngebalikin. Ada tuh video yang itu dari Kebon Bawang. Saya kan Kebon Bawang 7. Ada RT dari mana? Tiba-tiba itu tuh anak yang orang tua yang
ngambil jam Richard Milles tuh yang harganya 20 merel, kucuk-kucuk datang ke RT. Pak, ini saya kembalikan Pak. Loh kenapa dikembalikan? Ya saya nggak tahu juga Pak, gimana makanya. Balikin aja Pak. Saya juga Richard Mille asli. Dan dia juga nggak bisa. Ya kalau dia pengen, istilahnya kalau dia pengen jual di bawah tangan sebenarnya bisa. Tapi kalau mau dijual resmi nggak bisa. Karena satu ada surat-suratnya. Dua, Richard Milles itu jam mahal itu pasti terregistrasi. Kita punya jam mahal, terregistrasi yang beli tipe ini, nomor ini, namanya terdaftarnya adalah ini. Misalnya Richard Milles, nomor 110553. Ya, tipe 110553, ya, terdaftarnya sana. Pemiliknya Bapak Niko. Itu. Udah terdaftar. Jadi kita tahu soalnya sekarang kan kita tahu Richard Milles Mangga 2 ada yang cuman 50.000 juga ada. Mangga 2 banyak, gue cari 50.000 ada, Richard Milles ada. Kalau tinggal beli 150 ada. Mirip tapi ya gitu. 20M loh. KW. Sebenarnya kan kalau pikirnya ini, gue jual aja di bawah tangan berapa gitu ya orang. Tapi orang juga gak pada mau beli. Dia balikin loh. Kucuk-kucuk datang ya, Pak saya balikin nih jamnya. Disaksikan dan divideokan. Balikin. Dan banyak yang lain juga. Terus saya ketemu sama teman-teman saya dulu yang di situ yang kita dulunya suka main bola bareng gitu loh, lagi nongkrong. Gue bilang, lu tadi saru, amit-amit gue gak mau. Mereka ngejarah, gue juga bingung tuh siapa aja tuh yang datang untuk ngejarah. Anak-anak sini ada gak? Kebanyakan orang yang gak kenal, tapi anak-anak sini ada. Nah anak-anak lingkungan itu yang menjarah itu disuruh balikin. Gitu loh. Lagian kita ngambil barang orang. Kira-kira jadi berkat gak? Mau sebagus apapun, semahal apapun, lu ngerampok rumah orang. Yang bukan punya lu gitu. Sama aja, gak berkah. Buat apa? Ada yang bilang sama saya gini, Tom lu gak tergoda tuh datang masukin rumahnya. Barangkali ada apa? Itu ya yang ngambil rumah saudara itu kayak niat loh. TV gede yang berapa inch yang gede banget. Itu bisa digotong loh keluar dari rumahnya. Itu kan nempel di tembok ya. Berarti dia kan bawa kunci-kuncinya ya. Dia bawa kunci, dibuka, ditaruh ke dalam gerobak, dibawa gerobaknya jalan. Gue bilang ini ngerampok niat banget sih gue. Sampai bawa kunci apa TV itu. Ini kan ada engselnya di belakang tuh. Dia kan mesti buka dulu. Nggak mungkin sembarangan membuka. Aduh gila deh. Iya. Tapi penyertaan Tuhan sempurna. Firman Tuhan berkata apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sebab semua yang berasal dari dunia ini adalah hawa nafsu mata, hawa nafsu daging, keangkuhan hidup. Melihat yang wah keren, ayo jarah. Jadi hawa nafsu dagingnya muncul, hawa nafsu matanya muncul. Ya kan? Kesombongan, kalau misalnya gue pakai ini, gue bakal lebih dipandang sama orang lain. Soalnya Richard Milles, 20M. Gue pakai gini juga orang lihat, tapi kalau yang pakai anak kebun bawang 7 yang rumahnya di gang sana, orang juga gak percaya itu jam 20M. Ngapain juga lo pakai gitu, biar lo mampak pap sampai di gini-gini nih. Nih, gue punya jam nih, Richard Milles gitu. Gak akan percaya itu 20M. Kalau misalnya itu dipakai buktinya mungkin sama Ahmad Saroni karena dia DPR. Orang-orang yang dalam DPR itu kan suka dikeker gitu. Ya dia pakai ini berapa? Dia pakai. Soalnya keasliannya katanya benar gitu. Nggak tahu juga benar atau enggak semua yang dipakai di sana ya. Tapi kita melihat bahwa jurang pemisah antara rakyat dan orang-orang yang dipercayakan menjadi representasi dari rakyat di DPR itu sebenarnya mereka tidak sedang mengakomodasi apa yang menjadi jeritan rakyat. Amin. Sehingga itu yang dikejar di dalam sana apa? Hawa nafsu daging, hawa nafsu mata, dan keangkuhan hidup. Sombong dong. Gimana sih lu hidup di gang kecil, tapi mobil lu Ferrari. Keluar Ferrarinya keluar kan. Di gang kecil, udah. Pas mobil dia keluar, udah gak bisa mobil dari depan masuk, mobil belakang masuk, gak bisa. Kan gangnya kecil. Keluar Ferrarinya, udah itu bisa dipelototin. Siapa itu? Ahmad Saroni. Gila. Iya, nah lucunya gini, di gangannya dia, ujungnya itu kali gitu ya. Kalinya gede. Mobil-mobil gak bisa bolak-balik, gak bisa. Tau gak gimana? Dibuat loh, dia buat jembatan sendiri. Dia bangun jembatan di situ. Untuk khusus mobilnya dia, bisa bayangin. Gue bilang gile. Untuk kepentingan dia mau bangun. Tapi untuk keamanan sekitar aja dia gak mau ada donasi.
orang yang udah punya banyak duit. Hati-hati ya. Kalau Tuhan memberkati, harus beda sama dunia. Waktu kita diberkati, jangan sampai berkat yang kita terima itu. Berkat-Mu yang telah ku terima. Apa? Sempat membuatku berkat itu buat kita terpesona aja. Tapi tidak pernah mengambil alih keberadaan kita. Fokus kita tetap ke Tuhan. Karena hidup kita ada untuk menjadi berkat. Amin. Di satu sisi pada saat itu kami sebenarnya diliputi kecemasan juga mengenai apa yang terjadi sekeliling kami. Tapi Tuhan penyertaannya sempurna. Dan Tuhan berkata seperti ini kepada Bapak Ibu, bahwa pengharapanmu dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Waktu engkau terus berharap kepada Dia, mungkin kita gak punya banyak hal yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kita jangan pernah membandingkan diri kita sama orang lain. Tetaplah berfokus kepada Tuhan, tetaplah berfokus dalam kasih karunia-Nya, dan berjalanlah di dalam kekuatannya Tuhan. Berjalanlah dalam kehendak-Nya. Maka engkau akan melihat pintu-pintu itu dibukakan. Gak perlu kita promosi diri. Tuhan akan datangkan promosi dalam hidupmu. Dan akhirnya hidupmu sendiri akan dilihat, dinikmati, dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju, katakan amin. Dan saya percaya nih, seperti namanya, Mon Hermon. Bakurapan di kepala, apa? Harun yang kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan apa? Agar berkat dari kepala turun ke janggut. Berkatnya diberikan. Berkat kesehatan, kekuatan, diperbaharui. Banyak masalah, beban berat, letih lesu, Tuhan angkat, Tuhan gantikan dengan kelegaan, Tuhan gantikan dengan kekuatan yang baru. Sehingga kita dapat melangkah, bukan seperti dunia ini. Kita tidak melangkah untuk menjadi serupa dengan dunia ini, yang mengikuti hawa nafsu mata, hawa nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Tapi kita berjalan di dalam kehendak Tuhan dan menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Amin. Penyertaan Tuhan sempurna bagi Bapak Ibu dan bagi kita semua. Yuk Ibu Loloy. Terima kasih Tuhan. Coba Diki. Satu lagu lama kok diingatkan Tuhan ya. Buat kita semua, ini lagu lama sekali. Yang bisa ikutin lagu ini. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau sisiku. Sekali lagi, sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sambil mengangkat tangan katakan, oh aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya, aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau. Ku puji, ku sembah Kau, Tuhan. Terima kasih, kebajikan kemurahan-Mu mengikuti kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami yakin dan percaya, berkat-Mu melimpah, berkat-Mu atas kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Apapun yang kami hadapi, sekali Yesus, tetap Yesus, dan seluruh keberadaan kami memandang Engkau yang empunya kehidupan kami. Kami tahu kami adalah anak-anak kerajaan, dan kerajaan-Mu adalah mengenai kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bekerjalah lebih lagi Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Pimpin kami semua, agar kami berjalan di dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Terima kasih buat firman-Mu, untuk kesaksian yang Kau berikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Mari kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, Engkau selalu ada menyertai kami. Dan saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk sepekan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut ini pengumuman sepekan dari Mount Hermon Church, Ratu Plaza Lantai 1, Jalan Sudirman, Jakarta. Terima kasih kepada Pastor Tommy Sangar dan Ibu Elsa Budiman atas pelayanannya dalam ibadah malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara semua kembali hadir dalam ibadah hari Minggu 21 September 2025 dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah pertama jam 10.30 akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah kedua jam 13.30 merupakan Bible Movie dengan judul film Yesus Mengasihi Anak-anak
khotbah singkat dan kuis akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Ibadah ketiga jam 15.30 akan dilayani oleh Pendeta Yakob Susilo. Di setiap ibadah minggu, ibadah khusus dan ibadah KKR disertai perjamuan kudus dan altar call yang dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi. Berikut ini beberapa informasi terkait pelayanan dan kegiatan yang diadakan oleh Mount Hermon Church. Dapatkan hadiah spesial edisi ulang tahun kedua dari Mount Hermon Church dengan cara memberikan komentar positif pada video-video Gereja Hermon serta saat live program Mujizat Zaman Now pada channel YouTube @Gereja Hermon. Kesempatan ini berlaku sampai tanggal 30 September 2025 dan hadiah akan diberikan kepada 3 orang pemenang pada hari Minggu tanggal 5 Oktober 2025. Dukungan dari Bapak Ibu semua merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan yang sedang kita bangun bersama. Terima kasih. Mari bergabung bersama kami Mount Hermon Church dalam program Mujizat Zaman Now yang akan dilayani oleh Bapak Gembala Sidang Pendeta Dr. Insinyur Haris Saragi melalui channel YouTube @Gereja Hermon setiap hari Selasa jam 19 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Program ini merupakan tayangan live di YouTube dan kami mengundang Anda semua untuk bergabung bersama kami. Bagi Bapak Ibu yang menghadiri ibadah dan mengikuti Bible Movie pada hari Minggu tanggal 21 September 2025, ibadah sesi kedua jam 13.30, kami menyediakan snack gratis. Informasi dan pendaftaran silakan hubungi Bapak Thomas William. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan dari Mount Hermon Church, Anda dapat menghubungi nomor 0811 1001 1285 atau silakan scan QR code berikut ini untuk memperoleh informasi lengkap. Mari tetap terhubung dengan kami melalui sosial media dari Mount Hermon Church. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan masuk pada doa berkat dan doa syafaat dan doa berkat. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Iya Bapak Ibu, luar biasa tadi kesaksian Pak Tommy ya Bapak Ibu ya. Memang anak-anak Tuhan akan terpelihara sempurna selama kita mengandalkan penyertaan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara gak perlu khawatir apapun kondisi dunia, selama saudara mengandalkan penyertaan Tuhan, aman kita. Amin. Saya dulu juga pernah ngalami Bapak Ibu, saat kerusuhan 98. Itu Bapak Ibu, wah sekitar rumah saya juga heboh gitu Bapak Ibu. Saudara orang tua saya, ibu saya dan adik-adik saya udah ngemas-ngemas itu Bapak Ibu, buntelan, kain, semua baju dimasuk itu, siap ada terdengar kerusuhan langsung cepat kabur gitu Bapak Ibu. Kalau saya nggak perlu, saya nggak khawatir Bapak Ibu, malah saya tidur aja di kamar. Malah orang tua saya bingung, kok orang pada khawatir, kok dia bisa tidur nyenyak gitu Bapak Ibu. Kenapa? Ya saya percaya aja penyertaan Tuhan. Ya Bapak Ibu, jadi saudara nggak perlu khawatir apapun kondisi dunia. Demikian juga ketika saya menikah, honeymoon. Jadi saya nikah Bapak Ibu, terus besoknya langsung honeymoon ke China Bapak Ibu, RRT ya, seminggu gitu ya. Tapi saat itu rupanya sudah ada isu COVID di Cina Bapak Ibu. Jadi banyak teman-teman sudah ngasih ngingatin kita, jangan ke sana, jangan ke sana. Di sana lagi ada menyebar wabah.
Jangan batalin, enak aja batalin, honeymoon dibatalin. Ya enggak Bapak Ibu, bulan madu dibatalin, wah enggak lah. Jadi kita percaya aja penyertaan Tuhan, kita jalan aja, puji Tuhan. Selamat sehat ya Bapak Ibu ya. Iya kan, ya tapi asal jangan kita maksudnya sengaja gitu. Oh di sana tahu ada bahaya, kita datangin. Kita akan percaya dilindungi Tuhan. Enggak, itu yang coba Tuhan itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita udah terlanjur membayar, waduh angus kan, sayang kan Bapak Ibu ya. Iya pokoknya percaya aja penyertaan Tuhan gitu ya. Seperti Pak Tommy juga, ya memang harus pulang ke rumah. Di mana lagi kan? Iya kan, nah itu bukan nantangin namanya. Tapi memang udah ya harus pulang gitu kan. Tapi jangan ketika ada kerusuhan sana, ya datangnya, itu mah cobain Tuhan itu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau memang kita harus ke sana, pulang rumah kita sana, ya enggak. Iya yakin aja penyertaan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Iya kan? Iya. Jadi saya juga percaya. Karena apa? Saya percaya firman Tuhan di dalam Mazmur 91, walaupun 1.000 orang rebah sebelah kiri kita, 10.000 rebah sebelah kanan kita, kita tidak mengalaminya. Kita hanya menyaksikan saja. Artinya kita menyaksikan di televisi. Ya enggak Bapak Ibu? Enggak ngalami kita. Jadi itu saudara pegang, udah aman lah. Aman Bapak. Sama juga seperti dulu. 2005 itu kebanjiran besar di Jakarta Bapak Ibu. Di mana-mana banjir. Saudara tahu saya ada di mana? Saya ada di Bukit Hambalang. Di rumah pendeta Pariaji. Iya nggak tahu gimana. Saya diundang aja. Tinggal aja di sini. Di Jakarta lagi banjir. Iya benar. Saya tinggal di sana selama sebulan Bapak Ibu. Sehingga saat itulah saya bisa ya mandi di kamar mandi yang sama dengan Pak Paraji gitu Pak Ibu. Jadi nggak sadar saya mandi kelamaan, Pak Paraji rupanya sedang nunggu megang anduk gitu. Baru kali itu ada gembala terpaksa nunggu saya mandi Pak Ibu. Jadi luar biasa ya, diselamatkan saya. Kalau nggak apa? Walaupun tempat saya kos saya di Kayu Putih nggak kebanjiran, tapi gardu listriknya kena banjir. Jadi sama aja mati listrik. Wah udah setengah mati tuh Bapak Ibu. Karena apa? Saya nggak bisa tidur kalau nggak ada AC Bapak Ibu. Jadi kan bisa nggak tidur saya itu berhari-hari ya. Tapi puji Tuhan saya tinggal di gunung, di Hambalang Bapak Ibu. Sentul. Jadi dulu itu lebih keren lagi dari sekarang. Wah luar biasa. Jadi Tuhan menyelamatkan kita. Karena itulah percaya saja selama kita mengandalkan penyertaan Tuhan, saudara aman. Amin. Apapun kondisi dunia. Dan itu dinyatakan di Alkitab juga. Ketika terjadi kelaparan di Mesir, anak Tuhan siapa? Yusuf justru jadi Perdana Menteri. Ya enggak Bapak Ibu. Ketika terjadi masalah di Babel, anak Tuhan Daniel dan kawan-kawan diangkat Tuhan tinggi, jadi pejabat tinggi kan. Yes. Ketika terjadi masalah Ratu Wasti, Tuhan ngangkat Esther. Jadi saudara percaya saja ketika dunia mengalami masalah, saudara tetap mengandalkan Tuhan, maka saudara akan dinaikkan tinggi oleh Tuhan. Amen. Karena Yesaya 60 ayat 2 jelas dikatakan, ketika dunia mengalami kegelapan, bangsa-bangsa mengalami kekelaman, terang kemuliaan Tuhan turun atas kita. Artinya dunia segelap apapun, Indonesia gelap sekalipun, saudara tetap akan diangkat naik tinggi. Amin Bapak Ibu. Jadi nggak perlu khawatir. Itu orang dunia khawatir nggak punya juru selamat. Kita punya juru selamat. Justru ketika ada masalah itulah Tuhan membuat kita berbeda dari orang lain. Amen. Saudara tahu krisis 98 itu orang nggak berani keluar negeri, nggak berani kan? Karena dolarnya tiba-tiba melonjak tinggi. Saudara tahu Tuhan menyatakan mujizatnya bagi saya. Kenapa? Karena justru itulah saya ke Israel pertama kali dibuat Tuhan. Saya dapat emas lagi. Jadi saya nggak terpengaruh dolar Bapak Ibu. Justru ketika orang krisis umur 98, saya ke Israel pertama kali. Dan saya bisa mampu. Kenapa? Tuhan memberkati saya emas. Galung emas, kalung emas. Kecuali emas Basuki nggak ada ya Bapak Ibu ya. Jadi emas ya. Iya. Makanya saudara tenang aja selama mengandalkan penyertaan Tuhan. Aman. Ya Pak Tommy bisa ngalaminya. Lagi ada kerusuhan di rumah Syaroni. Ya amin Bapak Ibu. Luar biasa. Yang lagi populer itu isi flash disk.
Apa itu isinya? Apa itu? Iya, banyak gosip-gosip. Ada transaksi gelap, ada video-video yang nggak layak, ada segala macam. Banyak isinya. Soalnya kok kayaknya si Rodi itu kayak ngotot banget dapatkan. Biar tasnya buat yang dapatkan, tapi flash disknya harus kembali. Dia nggak tahu ketika dikembalikan udah dikopi dulu. Sama aja bohong ya Bapak Ibu ya. Iya kan udah dikopi dulu kan? Iya sama aja ketahuan kan? Iya dong. Emangnya orang kadang-kadang kan bikin main ini gimana ya Bapak Ibu ya? Dikopi dulu ya, dikembalikan apa mesti ada kopinya. Enggak lah ya. Pokoknya kita percaya penyertaan Tuhan membuat hidup kita aman, tentram, damai. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau adalah Allah El Shaddai, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dan berkat-Mu melimpah atas kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah Praise and Worship ini. Kami selalu ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Berkati terus Tuhan Pak Pastor Tommy Sanger, Tuhan berkati dalam pelayanannya semakin heran dahsyat. Juga Ibu Elsia Budiman berkati juga Tuhan agar pelayanan juga semakin banyak membawa jiwa datang kepada Yesus dan selamatkan. Berkati juga keluarga mereka masing-masing. Berkati Tuhan, berkati anak-anak mereka. Berkati Tuhan, berkati juga setiap kami yang hadir malam ini. Apapun sakit penyakit kita, percaya Tuhan mampu dan mau menyembuhkan kita. Karena itulah kita tetap bisa berharap, berdoa, dan penyakit kita disembuhkan. Demikian juga kondisi Indonesia hari ini, apapun kondisinya, percaya selama kita mengandalkan penyertaan Tuhan, saudara bisa selalu diberkati Tuhan, selalu keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk negara kami juga tetap aman, tentram, damai, dan sejahtera. Berkati juga pemimpinnya, khususnya Presiden dan Wakil Presiden, Jenderal Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tambahkan hikmat, tambahkan kesehatan sehingga bisa memimpin Indonesia masuk menjadi negara maju yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Berkati juga Ratu Plaza yang telah mengizinkan Mount Hermon Church hadir di tempat ini Tuhan. Ketika gereja hadir, Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itulah sebabnya Ratu Plaza yang telah mati bertahun-tahun hari ini mulai bangkit dan hidup. Demikian juga rencana kepindahan kami juga Tuhan, agar berjalan lancar, pindah ke lantai 3 Tuhan. Waktunya belum pasti, tapi kami percaya waktunya Tuhan tepat pada waktunya. Dan kami percaya gereja Mount Hermon terus bertumbuh karena mengandalkan Tuhan. Bahkan juga website juga, YouTube, media sosial, semuanya juga Tuhan bertumbuh sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Saya mendorong kita untuk berdoa selalu ngutip firman Tuhan ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Itulah sebabnya ketika doa kita ada firman Tuhan, doa kita juga menjadi iya dan amin. Amin. Mari kita doa sama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tinggikan diri. Mengatasi
Kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran